Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Yang saya hormati Imam Cik Gampong, Geci Gampong, Ketua Pemuda dan juga PKM Masjid bersama seluruh remaja masjid dan warga Gampong Brawi. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita kesempatan waktu sehingga kita masih bisa beribadah di ujung daripada akhir-akhir pada fase bulan Ramadan ini. Ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ada beberapa poin penting Buya Hamka di dalam bukunya yang berjudul Falsafah Kehidupan menjelaskan bahwasanya dua poin penting bagi generasi muda umat Islam ialah as-saja'ah dan iffah, keberanian dan haibah, istilahnya kewibawaan bagi pada umat Islam. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang sebagaimana kami bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah takut orang-orang sekiranya mereka meninggalkan generasi yang lemah dan mereka pun menakutkan akan keadaan mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang sangat benar. Mengapa Buya Hamka mengisyaratkan dua hal ini, keberanian dan kewibawaan, kepada generasi yang harus dipersiapkan? Ialah menjadi senjata utama untuk meraih sebuah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan itu terdapat pada jiwa-jiwa anak-anak muda. Anak muda ini merupakan fase yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dan semua kita pernah merasakan menjadi pemuda. Dan pemuda merupakan tonggak daripada perubahan kekuatan penuh pada usia muda. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, demisioner ketua ulama dunia dan juga pernah menjabat sebagai Dewan Fatwa Ulama Eropa, di dalam bukunya menjelaskan 4 amanah khusus bagi pemuda Islam. Usia anak muda ini berada di fase pertengahan pada umur manusia dan kekuatannya itu ibarat matahari pada jam 10. Matahari pada fase yang sangat panas, bahkan unta merah pun yang berada di padang pasir pindah. Atau tradisi masyarakat Aceh ada memelihara lembu, maka lembu itu akan pindah dari sebuah lapangan apabila mencapai fase pada matahari itu. Seperti itulah kekuatan para pemuda ini. Dan hari ini Gampong Brawi telah mewujudkannya. Para pemuda aktif, pemuda Gampong aktif, remaja masjid aktif, mengaktifkan malam-malam Ramadan, dan ini merupakan anugerah yang sangat besar. Karena pemuda inilah akan melanjutkan estafet dakwah tadi. Di dalam hal Quran surah An-Nisa tadi, kenapa Allah sangat mengkhawatirkan, menganjurkan, memiliki rasa was-was bagi pada orang tua atau generasi di atas anak muda untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Said Qutb di dalam penjelasannya tafsir Jalalain itu menjelaskan faktor generasi lemah ini ada 3. Pertama, ekonomi, kesejahteraan para generasi selanjutnya. Yang kedua, pendidikan, dan yang ketiga ialah kepemimpinan di dalam manapun ia berada. Maka kita yang saat ini menjadi generasi muda harus mempersiapkan diri, dan juga orang tua yang memiliki anak-anak dan juga memiliki anak-anak muda itu juga mempersiapkan pada generasi selanjutnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Karena generasi yang lemah ini, seperti sabda Rasulullah, bahwasanya kelemahan itu dekat akan kefakiran, dan kefakiran itu dekat akan
kekafiran. Orang yang miskin pasti dekat dengan kekufuran. Dan juga orang yang lemah. Betapa banyak generasi muda umat Islam yang belum Allah berikan rezeki atau tidak dipersiapkan generasinya, pindah haluan atau pindah agama lainnya karena faktor rezeki tadi. Banda Aceh saat ini menuju fase sebagai kota yang sangat besar. Otomatis dalam hal ekonomi membutuhkan biaya yang besar. Maka para generasi muda sekarang kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baik mungkin dan kita tidak membuang-buangkan waktu. Kenapa kembali kepada usia muda? Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan bagaimana ketika pemuda kampung yang ada di kampung Nabi Ibrahim itu terkejut. Siapa yang meruntuhkan berhala-berhala ini? Maka orang-orang kampung tersebut menjelaskan, namanya Ibrahim. Pemuda itu sebut namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim ini di usia mudanya berani memecahkan patung-patung berhala yang dimana orang lain tidak berani. Jadi fase muda ini fase-fase kekuatan, keberanian. Ada fase-fase yang sangat besar, power yang sangat tinggi yang harus disalurkan kepada hal-hal kebaikan. Oleh karena itu anak muda harus siap dipimpin oleh orang tuanya, dan juga orang tua harus bersabar menghadapi pemuda-pemuda ini. Oleh karenanya Imam Syafi'i menjelaskan untuk menasihati seorang anak, jangan menegur dia di depan khalayak yang banyak, karena itu akan membuat yang malu. Mungkin ada sebagian pemuda ini ingin membuat sebuah perubahan, tapi karena ada kesalahan, maka itu merupakan hal yang biasa dalam faktor usia muda. Makanya di usia muda itu harus memperbanyak pengalaman. Dan juga kita lihat kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam di usianya sangat muda, memiliki usia sangat vital, itu digoda oleh istri daripada Perdana Menteri Pembendaraan Kerajaan Mesir kala itu. Nabi Yusuf seorang pemuda yang tampan dari kalangan jauh, tidak ada yang kenalnya, akan tetapi menahan daripada godaan-godaan itu. Yang menggoda Nabi Yusuf ini bukan wanita biasa, bukan wanita jalanan, tetapi istri daripada pejabat. Yang dimana Nabi Yusuf menjadi budak di situ, dan Nabi Yusuf tinggal di istana, tidak ada yang melihatnya. Oleh karenanya Allah melanjutkan dalam firman-Nya, ketika itu Nabi Yusuf berdoa, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada jebakan dunia tersebut. Artinya apa? Setiap hari Nabi Yusuf itu digoda. Oleh karenanya pemuda itu harus memiliki sikap menahan hawa nafsu itu dan disalurkan kepada hal-hal yang positif. Nah, ini terdapat pada usia muda. Kita patut mengapresiasi dan juga mengimplementasikan konsep pemuda daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, dari 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat kelak, yang kedua dari ciri-ciri tersebut ialah pemuda yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya unsur pemuda ini menjadi sangat penting. Pemuda yang soleh mengimplementasikan ilmu-ilmunya ke dalam hal-hal kebaikan. Ketika ia menjadi pimpinan di organisasi, dia mengarahkan hal-hal yang baik di sekolah maupun di kampusnya. Ketika berdagang, dia berdagang dengan jujur. Hal-hal yang mengarah kepada kebaikan ini akan Allah janjikan surga, akan Allah janjikan naungan yang dimana tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Disitulah terdapat salah satunya adalah pemuda tadi. Oleh karenanya pemuda ini menjadi unsur penting yang harus sama-sama kita tingkatkan dan kita jaga. Di dalam hal ini selanjutnya Buya Hamka menjelaskan untuk mendidik generasi ini. Buya Hamka menyarankan mendidik dengan cara sederhana, memiliki sikap sederhana, sederhana dalam berpenampilan, sederhana dalam hal belajar, sederhana dalam hal berduka cita. Semua itu dikaitkan dengan kesederhanaan. Karena kenapa? Ketika sebuah generasi dididik dengan gaya sederhana, maka ketika suatu saat dia menimpa cobaan, maka dia tidak menangis secara berlebihan dan dia tidak menangis secara berlebihan. Namun ketika Allah berikan dia rezeki yang sangat besar, dan dia pun tidak berfoya-foya karena sudah mendidik dalam hal kesederhanaan tadi. Oleh karenanya
Di hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan, sesungguhnya Allah mencintai pemuda-pemuda yang selalu menahan hawa nafsunya dan selalu mengajarkan ke arah hal-hal yang kebajikan. Oleh karena itu, marilah di fase bulan Ramadan ini kita yang kaulan muda untuk selalu beribadah kepada Allah, memperbarui niat-niat kita agar di masa depan kelak kita bisa mewarnai nilai-nilai Islami di kampung kita tercinta ini, dan terutamanya di kota Banda Aceh yang kita cintai ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.